Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada seorang profesor bernama Profesor Jiang digandrungi oleh warga Konoha karena diduga bisa meramal masa depan. Prediksinya banyak yang benar. Jadi banyak warga Konoha menggandrungi sosok Profesor Jiang yang berasal dari China dengan jutaan followers. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia bisa meramal masa depan, kenapa dia tidak di-hire oleh Elon Musk? Kenapa dia tidak direkrut oleh orang-orang kaya di dunia? Ya kan? Ya kan bisa aja dia direkrut ya, lalu dia disuruh untuk memprediksi saham ini apakah naik atau tidak, ya, apa yang terjadi di masa depan, ya kan? Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua prediksi daripada Profesor Jiang ini tepat? Jadi, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on-nya. Gini, kalau saya perhatikan ada beberapa prediksi daripada Profesor Jiang ini yang tepat, tapi ada juga yang meleset. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu terlalu fanatik dengan Profesor Jiang ini? Kemudian baru-baru ini dia mengatakan bahwa yang menang itu adalah ya bicara seputar geopolitik Timur Tengah, Iran versus Amerika. Yang menang itu adalah Iran, yang kalah itu adalah Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah prediksi daripada Profesor Jiang ini akan benar? Apa alasannya? Apakah ini keliru atau tidak? Bagaimana fakta ilmiahnya? Jadi Profesor Jiang ini jarang bicara data ilmiah. Dia hanya bicara tentang teori konspirasi. Nah, bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Awal mula kemunculan daripada Profesor Jiang ini adalah karena dipengaruhi oleh seorang artis bernama Dian Sastrowardoyo, lupa saya namanya. Pokoknya Dian Sastro lah gitu ya. Dia sering nonton video-video daripada Profesor Jiang ini. Lalu terkenal di seluruh Konoha gitu ya. Nah, ketika dia terkenal, ya, lalu warga Konoha itu langsung FOMO gitu ya, langsung fanatik terhadap Profesor Jiang ini. Profesor Jiang ini dianggap membela Iran gitu ya, membela umat Muslim, karena dia juga sering bahas tentang Yesus ya. Dia juga sering mengkritik Yesus. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa agama Kristen itu agama Paulus, kata Profesor Jiang. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan prediksi Profesor Jiang ini terhadap geopolitik Timur Tengah? Apakah benar atau tidak? Ada beberapa prediksi daripada Profesor Jiang ini yang benar sebenarnya. Saya harus mengaku ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer ya, kalau benar saya katakan benar. Prediksi daripada Profesor Jiang ini yang benar adalah dia memprediksi Donald Trump akan menjadi presiden kembali. Artinya, ketika dia kalah kemarin, Donald Trump pernah kalah ya, di periode kedua ya. Kemudian pada saat dia kalah, Profesor Jiang mengatakan, ya Donald Trump akan menjadi presiden kembali. Dan benar juga kan, prediksi daripada Profesor Jiang ini. Kemudian, selain itu, prediksi kedua, Amerika akan menyerang Iran. Nah, itu juga benar kan? Itu prediksi kedua. Dulu sebelum Amerika menyerang Iran, Profesor ini mengatakan Amerika akan menyerang Iran. Dan itu benar. Nah, ada dua kan? Kemudian prediksi yang ketiga. And again, the Iranians will close it in order to strangle the global economy and therefore bankrupt the American empire. Bankrupt the American empire. Dia mengatakan yang menang itu adalah Iran. Yang bangkrut itu adalah Amerika, kata Profesor Jiang. Dan dia memprediksi bahwa kekuatan daripada Iran itu adalah Selat Hormuz. Selat Hormuz akan ditutup. Ya, lumayan benar juga ya prediksi daripada Profesor Jiang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua prediksi daripada Profesor Jiang ini benar? Enggak, guys. Jadi, saya menyebut beliau ini sebagai dukun online. Kenapa saya mengatakan dukun online? Jadi gini. Saya tuh pernah pergi ke dukun, guys. Ya, dulu paman saya itu pernah mengidap penyakit yang namanya tumor. Jadi, ya keluarga saya itu kan keluarga yang konservatif ya. Penyakit paman saya itu ya juga itu kiriman orang gitu ya. Ya, dijampi-jampi sama orang. Lalu pergilah ke dukun. Saya
beberapa kali pergi ke dukun, ada kali 10 kali atau 20 kali itu ya. Nah, setiap saya pergi ke dukun itu anehnya, mereka itu mengatakan seperti ini guys, kemarin ada yang saya obati di sini sembuh. Ya, dia pernah mengobati yang namanya kanker gitu, sembuh. Ya, lalu paman saya terkejut gitu. Oh iya, saya boleh dong disembuhin ya. Lalu tertarik itu ya, kemudian dikasih duit ya. Walaupun seikhlasnya tetap dikasih duit juga gitu kan. Bahkan lebih parah daripada dokternya. Ya, lebih lebih boros gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan oleh dukun ini benar atau tidak? Ini perumpamaan daripada dukun online bernama Profesor Jiang ya. Jadi gini, dukun mengatakan ya, biasa kan dukun seperti itu ya. Dari ribuan pasien dukun, ada satu yang sembuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia tidak jujur mengatakan bahwa sebenarnya ada yang gagal kok 1999? Itu yang jadi pertanyaan besar kan. Sama seperti Profesor Jiang ini. Dari ribuan prediksi dia, yang benar cuma 3, 4 gitu. Apakah itu bisa dikatakan dukun online gitu? Apakah bisa dikatakan dia peramal gitu? Enggak kan? Karena dia banyak memprediksi gitu ya. Karena banyaknya prediksi dia, sehingga kalau dia tepat itu yang diingat, sama seperti dukun tadi itu. Ya, apakah dukun bicara data ilmiah? Enggak. Bahkan dukun sekarang ini udah canggih guys. Kalian jangan tertipu. Ya, ketika saya mengantarkan paman saya itu berobat, tahu nggak? Mereka itu pakai kitab suci guys. Maka buka kitab suci gitu ya. Ya dukun-dukun di Konoha seperti itu, buka kitab suci gitu. Sebelum melakukan aksinya, mereka buka kitab suci. Supaya apa? Supaya ya pengobatannya terlihat suci, mulia gitu. Jadi hati-hati guys ya. Dukun sekarang sudah canggih guys. Ya, mereka sudah melakukan berbagai cara gitu. Bahkan ya dukun itu banyak yang jadi pesulap guys. Mereka melakukan trik-trik gitu ya. Ada trik-trik yang wow gitu ya. Tiba-tiba ada di rambutnya paku gitu ya. Tiba-tiba di bawah meja ada paku gitu. Macam-macam gitu ya. Jadi ini sebenarnya trik daripada dukun gitu ya. Dukun yang mengelabui pasiennya gitu. Bagaimana dengan Profesor Jiang ini? Saya bisa menyebut beliau ini adalah dukun online. Dukun abal-abal gitu. Walaupun banyak orang Konoha percaya dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Jiang ini. Artinya gini, dia tidak bicara by data ilmiah. Mana datanya? Kan nggak ada data ilmiah mengatakan bahwa Iran itu menang. Nggak ada kan? Mana datanya? Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Kalau Iran itu kuat, Ayatollah Ali Khamenei tidak mungkin meninggal. Itu sudah menjelaskan segalanya. Itu secara logika. Itu logika sederhana. Ya, kalau Amerika itu kuat, dia pasti berhasil melindungi presidennya. Ya buktinya sampai sekarang berhasil kan melindungi presiden Amerika. Ya, jadi sama seperti prediksi daripada Profesor Jiang ini. Walaupun ya ada presiden yang benar, tapi itu bukan patokan gitu ya. Cuman permasalahannya kita suka dengan Profesor Jiang ini ya. Karena apa? Karena kita tuh merasa dijolimi gitu ya. Kita merasa dikalahkan. Kita mendukung Iran itu ya, lalu kita berpikir bahwa Amerika itu jahat, Amerika itu sesat, Amerika itu pokoknya Amerika itu dajjal gitu. Lalu kita butuh pertolongan bernama dukun ya. Ya, biasanya gitu ya. Kalau kita berobat ke dokter udah nggak sembuh ya, udah susah sembuhnya gitu ya. Berkali-kali berobat habis duit dan sebagainya. Biasanya kita pergi ke dukun ya. Siapa tahu gitu ya. Ibarat orang yang tenggelam nih ya. Ya apa aja kita pegangin kan. Ya kalau misalnya nih kita ngelihat ada tali gitu ya, walaupun talinya itu nggak ada ininya, nggak ada tambatannya, ya kita tarik juga kan. Atau kita narik daun-daunan gitu. Ya kan, namanya orang tenggelam ya. Jadi pendukung Iran itu ya merasa mereka itu tenggelam gitu, mereka dikalahkan, sehingga mereka butuh yang namanya dukun gitu ya, dukun online bernama Profesor Jiang ini. Ada banyak prediksi beliau ini yang meleset kalau saya perhatikan, karena saya nonton videonya juga gitu. Logikanya gini ya, ini yang jarang dibongkar ya. Logikanya gini,
Kalau dia berisinya benar, maka dia akan mengaktifkan yang namanya AdSense YouTube-nya. Dia kan tidak mengaktifkan ya. Kenapa dia tidak mengaktifkan? Apa alasannya? Alasannya itu ya cukup masuk akal. Apa itu? Karena yang dikatakan itu tidak sesuai dengan data ilmiah. Jadi alat pencarian di YouTube itu ya, pendeteksi di YouTube itu bisa mendeteksi kebohongan, guys. Kalau saya ngomong ngarang gitu ya, ya saya ngomong geopolitik tapi saya ngarang gitu. Itu dinonaktifkan sama YouTube ya. AdSense-nya dimatiin gitu. Di strike gitu ya. Ya, langsung gitu ya, dimatikan gitu ya AdSense-nya. Jadi itu sebenarnya strategi daripada Profesor Jang. Karena saya konten kreator, saya mengerti gitu ya, mengerti algoritma YouTube. Ya. Kemudian dia nyari dana juga gitu. Kan dia kan nyantumin ini juga gitu ya. Apa namanya, Kris, GoPay apa segala macam ada tuh ya dicantumin gitu. Ya, di channelnya. Jadi UUD juga ujung-ujungnya duit gitu. Jadi jangan terlalu percaya, guys ya. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh nonton Profesor Jiang, boleh. Tapi ya kita menganggap itu cuma hiburan doang gitu ya. Ya kalau dia bisa memprediksi masa depan, meramal dengan tepat, kenapa nggak di-hire sama Elon Musk ya kan? Itu yang jadi pertanyaannya. Itu logikanya gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Kemudian warga Konoha banyak tertipu dengan prediksi-prediksi daripada Profesor Jiang ini. Ya wajar lah. Karena apa? Karena mohon maaf, kita kan SDM-nya rendah ya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa atau dia berpihak pada Iran, ya, sementara kita pengen Iran menang karena Iran kalah, ya pasti kita ini dong ya, akan mencintai Profesor Jiang. Tapi yang jadi permasalahan, apakah beliau ini tepat atau tidak, apakah menyesatkan atau tidak? Ya, kalau untuk sebagai hiburan boleh aja, boleh lah gitu ya. Jangan mengeneralisasi. Kalau saya perhatikan dia itu terlalu mengeneralisasi gitu ya, terlalu mensimplifikasi. Padahal kan ada banyak faktor juga gitu ya. Kenapa Iran kalah gitu ya? Kenapa Amerika unggul gitu ya? Ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Saya warga intelektual, salam rasional.